Ya, selamat pagi pemirsa. Inilah Sunday with James Cohen Westminster. Hari Ahad 29 Juni 2025, tanggal 3 Muharram 1447 Hijriah. Ahad terakhir bulan Juni 2025, tapi merupakan Ahad pertama di tahun 1447 Hijriah. Memang spesial ya. Kita menyambut tahun baru Muharram 1447 Hijriah pada malam Jumat. Dan di perhitungan kalender Gregorian juga 1 Muharram 1447 Hijriah jatuhnya di hari Jumat. Makanya kita meraihkan tahun baru Muharram 1447 Hijriah ini dengan sholat Jumat bersama. Dan dengan agenda rutin malam Jumatan jika ada ya. Dan hari ini adalah Ahad pertama di tahun 1447 Hijriah. Sekaligus ini merupakan hari ke-1 pertama di tahun 1447 Hijriah. Ya sebenarnya kalau di dalam agama Islam itu Ahad itu adalah hari pertama. Gitu. Minggu itu adalah hari pertama. Dan itu diakui juga menurut Unicode CLDR sebagai hari pertama dalam sepekan, bahkan di negara yang mayoritasnya adalah Kristen seperti USA, UK, ya, dan di beberapa di Philippines, di Brasil, di Spanyol, Spanyol enggak, ya di Brasil, di Philippines, di Filipina ya. Bahkan US dan UK pun juga mengakui di Unicode CLDR ini Sunday atau Ahad atau Minggu ini hari pertama dalam sepekan. Saturday atau Sabtu itu hari ke-7 dalam sepekan. Gitu. Jadi ya harusnya Ahad ini adalah hari kita bekerja harusnya. Bukan hari libur. Tapi karena ada keputusan atau ada kayak semacam dekret gitu ya, atau titah dari Kaisar Konstantin dari Helenik kuno atau dari Greece kuno ya. Jadinya pada itu nggak lama tuh setelah Konsili Nicea. Tempat yang sekarang berada di kota Iznik di Turkiya. Nah, jadi itu gak lama setelah Konsili Nicea itu atau Nicene meetings ya, Konsili Nicea pokoknya atau Konsili Nicea itu ya. Kaisar Konstantin dari Greece kuno atau Ancient Greece itu menetapkan bahwa yang namanya Sunday atau Minggu ya, bahasa Yunani ya, bahasa Greece ya atau bahasa Greek yaitu itu ditetapkan sebagai hari libur, hari penyembahan kepada, dikamuflase sebenarnya itu dikamuflase Tuhan, padahal itu sebenarnya adalah hari penyembahan kepada matahari teman-teman. Makanya namanya Sunday, hari penyembahan kepada matahari sebenarnya
Itu tuh hari penyembahan kepada matahari, Sunday itu. Bukan, makanya kenapa? Itu ditetapkan sebagai hari libur, itu dikamuflase dalam perjanjian baru, New Testament, yang disebut Tuhan itu beristirahat pada hari ketujuh. Mengatakan Sunday kan. Padahal ini sebenarnya adalah ajaran paganisme Greece kuno. Nah, jadi ini nanti kalau saya masih ada aspirasi, masih ada semangat ya, atau ambisi lah untuk jadi Presiden RI, Presiden Indonesia suatu hari nanti, saya bilang hari kerjanya dirubah. Jadi hari Ahad, kita nggak lagi pakai istilah hari Minggu gitu ya, tapi diganti jadi Ahad, karena kita negara yang Islam gitu ya. Dari Ahad sampai hari Kamis. Ya, salam. Ahad sampai Kamis dan hari Sabtu, hari ketujuh. Jadi liburnya kita di hari Jumat, tapi itu pun libur untuk ibadah, untuk salat Jumat. Habis ini kita sambung. Makan oleh ya. Jadi teman-teman ya, harusnya sih gitu. Cuma itulah, karena kita termakan oleh kesepakatan global, efek revolusi industri, jadinya begini. Padahal harusnya Jumat itu adalah hari libur. Makanya betul yang disampaikan Ustaz Rahman Hussein tadi, ketika membedah asbabun nusul dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208 itu, kalau kita sudah beragama Islam, maka udkhulu fisilmi kafah. Beragama Islamlah kamu tuh, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara total, secara menyeluruh, secara maksimal, secara all out, secara serius gitu loh. Ajaran-ajaran agama sebelumnya yang tidak tidak dizahirkan sebagai bagian dari ajaran Islam, ya tinggalin itu semua. Jangan bercampur-campur, kita agamanya Islam tapi masih menjalankan ajaran agama sebelum Islam, atau sebelum kita menjadi Islam gitu loh. Itu gak boleh.
harusnya. Jadi kalau sudah Islam nggak boleh lagi berpagan gitu loh. Nggak boleh lagi jadi orang yang materialisme, jadi kapitalisme dan seterusnya. Nggak boleh. Intinya nggak boleh, teman-teman. Apalagi mempertuhankan selain daripada Allah. Itu nggak boleh. Nggak boleh, teman-teman. Tidak boleh. Makanya jadi itu yang harus kita tegaskan. Ya, sholat tapi jangan syirik. Gitu. Itu betul yang disampaikan tadi. Itu bagus sih. Jadi harusnya hari ini kita tuh kerja, nggak ada CFD, nggak ada lari-lari, nggak ada apa libur-libur apa segala macam, kartun-kartun apa itu segala macam, nggak ada itu, harusnya nggak ada. Hari ini tuh kita kerja, gitu, harusnya beraktivitas lah, gitu. Harusnya gitu ya. Tapi ntar kalau kayak gitu tunggu saya jadi presiden dulu, baru nanti kita liburnya hari Jumat aja. Jadi 6 hari seminggu kerja, 10 jam sehari, biar produktif orang gitu. Biar negara ini makin maju gitu loh, biar makin produktif. Dan ada beberapa red tapes yang akan saya potong. Jadi nanti kalau saya jadi presiden RI satu hari nanti, dan kalaupun saya masih ada semangat untuk itu, akan banyak yang namanya Perpu, PP, Perpres, Kepres, Inpres yang terbit dari saya. Ratusan sampai ribuan. Hari pertama langsung, termasuk Perpu PAK, kemudian Perpu 24 tahun 2009, jadi Masukkan Indonesia Raya 3 stanza. Kemudian Perpu yang soal identitas kependudukan dan sebagainya itu. Jadi tidak ada lagi KTP, karena kan saya trauma dengan berita korupsi EKTP kan. Jadi udah gak usah aja. Gak usah pakai identitas kayak KTP, KI, kartu BPJS, kartu apa. Nggak ada itu. Jadi nanti semua diintegrasi dalam kayak ya, jadi seperti Kanzukus. Jadi tidak ada ID cardnya, tidak ada kartu identitas. Form identitas primernya itu ada di mana, di SIM dan paspor. Tapi kalau ada NIK tetap dipertahankan sebagai ya de facto nomor identitas kependudukan kita gitu loh. Bukan de jure, tapi de facto. Jadi mirip kayak USA, sama satu lagi ada ya, kita ambil contoh dari USA dan Australia lah untuk merekayasa. Kalau seandainya dua-duanya tidak dimiliki untuk identitas, kita bisa menggunakan NIK untuk de facto nomor identitas kependudukan gitu. Nomor induk kependudukan gitu. Jadi BPJS apa dibagusin, jadinya dibagusin. Banyak lah pokoknya perpu, termasuk juga perpu KPK. Ya, perpu yang mengenai lembaga-lembaga. Banyak perpu, ada mungkin juga perpu yang perlu dikeluarkan untuk mengamandemen atau merevisi undang-undang yang bermasalah atau menghilangkan gitu ya. Ada PP, ada Perpres, ada Kepres, ada Inpres gitu ya. Termasuk perpu tentang ibu kota, teman-teman. Jadi kalau saya jadi presiden RI ya, IKN itu saya stop. Dan saya perintahkan itu bangunan yang ada diratakan lagi dengan tanah dan direforestasi. Jadi ibu kotanya ada di 2 tempat, yaitu di Jakarta dan di Palangkaraya. Palangkaraya seat of government. Jakarta itu commercial capital gitu.
komersial kapital. Sehingga Jakarta itu, tapi ibu kota resminya bukan Jakarta, Palangkaraya gitu. Ibu kota resminya adalah Palangkaraya. Jakarta tuh jadi business and commercial capital gitu. Ibu kota untuk perbisnisan, perniagaan, komersil, perdagangan itu tetap di Jakarta. Sementara Palangkaraya itu jadi ibu kota, seat of government yang nanti kita kembangin wilayah aglomerasinya dengan hampir sebagian besar wilayah di Kalimantan Tengah gitu. Karena di pantai selatan Kalimantan Tengah itu ada pelabuhan banyak tuh, pelabuhan banyak tuh yang bisa kita bangun sebagai satu pelabuhan raksasa jumbo gitu ya, yang saling sambung menyambung menjadi satu, sehingga itu jadi pelabuhan berskala internasional yang nanti akan membantu Pelabuhan Tanjung Priok dalam melancar kegiatan perdagangannya. Dan juga bakal jadi dermaga internasional buat kapal pesiar besar, membantu Bitung di Sulawesi Utara tuh nanti. Dan nanti kapal-kapal yang maksimal 400, panjangnya maksimal 400 meter atau kapal pos Panamax itu bisa masuk nantinya. Itu ada semua itu blueprint, cetak birunya di saya itu ada semua itu. Ada semua. Gitu. Pengembangan pembangunan Palangkaraya dan kawasan sekitar yang mengapit Palangkaraya gitu ya, sampai ke paling barat. Dari Kalimantan Tengah itu kita kembangin semua sampai ke Pangkalan Bun ya. Tapi bagian timurnya Kalimantan Timur juga pasti akan Kalimantan Tengah juga pasti akan kita kembangin gitu. Jakarta pun juga akan kita kembangin gitu. Juga akan kita assist gitu. Kan ibu kota, jadi harus kita bantu juga. Bantu memitigasi kemacetannya, bantu menyediakan transportasi publiknya, bantu menyediakan infrastrukturnya, bantu memitigasi banjir, kita bantu bangun giant seawall, kita bantu bangun kawasan permukiman baru, kita bantu menjadikan beberapa daerah, beberapa tempat itu sebagai TOD, termasuk Manggarai. Ya, kalau Pemprov Jakarta nggak mau gusur Manggarai, ya saya pemerintah pusat di era kepresidenan saya nanti wilayah sekitaran stasiun Manggarai itu akan saya gusur. Tapi bukan berarti dipindahin, nggak, kita bayar ganti rugi sesuai ini biar nggak kumuh-kumuh banget gitu ya di kanan kiri stasiun Manggarai itu, dan kita jadikan transit oriented development. Jadi naik ke atas warga Manggarai itu. Insya Allah nggak kebanjiran lagi, amin. Insya Allah nggak kebanjiran lagi, dan nanti kawasannya akan terus dikembangkan sampai ke bekas Pasaraya Manggarai punya Abdul Latif. Itu nanti bakal saya jadiin insya Allah kalau saya jadi presiden, rumah susun milik Rusun Mi, rumah susun milik ya, jadi bukan sewa, milik, punya sendiri, yang fasilitasnya prima ya, fasilitasnya prima. Nanti juga dicarikan pekerjaan, kalau mau kerja, kalau mau usaha, kita modalin usaha, kita sediain tempat di situ juga, nggak di mana-mana, di situ juga gitu, di situ juga. Jadi biar makmur lah ini, dielevasi. Jadi kita akan kembali mengamalkan ajaran Soekarno yang sosialis marhain gitu. Nah teman-teman semuanya, tadi kan kita bahas tentang kenapa sih harga masuk ke Kebun Raya Bogor tuh mahal banget. Sebenarnya lebih mahal masuk ke Museum Nasional loh. Museum Nasional satu orang Rp50.000. Berarti kalau 2 orang Rp100.000. Berarti kalau sekeluarga ya tinggal dikalikan Rp50.000 aja berapa. Karena memang Museum Nasional atau Museum Gajah ini kan sempat terbakar
sempat terbakar sehingga beberapa artefaknya ada yang kondisinya rusak, ada yang terbakar habis, dan ada yang rusak ringan gitu. Jadi untuk apalagi kan itu masuk konservasi kan. Gitu. Jadi untuk biaya restorasi artefak itu mahal, teman-teman. Nah, untuk menjaga supaya artefak-artefaknya itu tetap dalam kondisi prima, tetap dalam kondisi baik, ya perawatannya jelas tidak sedikit biayanya. Makanya kenapa harga tiket masuknya mahal banget gitu, 50.000. Terus kenapa tadi Kebun Raya Bogor masuknya mahal, 25.500. Karena itu adalah kawasan konservasi. Kawasan konservasi kehutanan yang dikelola oleh BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Untuk mengkonservasi hutan, pohon-pohon, tanaman-tanaman yang ada di Kebun Raya Bogor yang berada satu kawasan dengan Istana Kepresidenan Bogor atau Bogor Presidential Palace itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi itu luasnya bukan main. Saya aja kemarin kelilingin bagian luar Kebun Raya Bogor dan melewati melewati depannya Istana Bogor itu, teman-teman. Itu aja membutuhkan 4,5 kilometer. 4,5 kilometer total ya. Setengah kilometernya ke Botani Square, tapi kalau total kelilingannya itu 4 kilometer. Itu 4 kilometer ininya. Dan membutuhkan waktu 1 jam lebih untuk kelilingin itu. Beneran loh. Tapi saya menikmati jalan-jalan karena trotoarnya luas. Lebih luas dari trotoar Jakarta. Gitu. Jadi enak buat pejalan kaki gitu. Nah, untuk mengkonservasi kawasan seluas itu mahal, teman-teman. Mahal dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Makanya kenapa harga tiket masuknya dipatok dengan harga 25.500 untuk satu orang. Nah, kenapa Taman Mini Indonesia Indah masuknya yang tadinya 10.000 jadi 25.000? Taman Mini Indonesia itu kan diambil alih pemerintah dari Yayasan Ibu Tien Soeharto kan. Diambil alih oleh pemerintah, dibagusin, dicakepin, dimantepin ya kan. Bahkan kolam renang ikoniknya itu sekarang jadi tempat parkir. Ya. Karena di Taman Mini itu kita tidak boleh lagi berkeliling menggunakan kendaraan pribadi supaya go green. Makanya kenapa tempat parkirnya Taman Mini Indonesia Indah tuh dikurangin. Supaya ke sana kita tidak berkendaraan pribadi, tapi menggunakan kendaraan umum. Jadi tidak berkendaraan pribadi, kecuali mungkin kalau pegawai-pegawai sana kayak kepala anjungan, staf-staf anjungan dan sebagainya, itu masih oke lah, gitu kan. Ya pegawai Taman Mini lah, gitu kan. Tapi kalau untuk kita pengunjung, kita tidak boleh lagi pakai kendaraan pribadi. Jadi kita berkeliling Taman Mini, kalau nggak kita berjalan kaki, macam yang saya lakukan dulu, ya kita bisa naik mobil yang kayak odong-odong itu, tapi berbahan bakar listrik gitu. Jadi nggak boleh lagi kita. Nah, untuk merawat kawasan Taman Mini Indonesia Indah yang luas itu juga itu butuh biaya yang tidak sedikit, teman-teman. Kan Taman Mini Indonesia Indah itu kan direvitalisasi besar-besaran, teman-teman. Nah, makanya jadi untuk untuk menjaga supaya hasil revitalisasinya itu tetap terawat membutuhkan biaya yang besar, apalagi kan itu luas. Jadi ya kenapa harganya dipatok sekarang menjadi 25.000 masuk Taman Mini itu. Itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, teman-teman.
Itu sebabnya. Nah, bagaimana dengan Ragunan? Kan Ragunan tadinya mau dijadikan kawasan konservasi tuh. Ya kan, tapi diprotes orang. Nanti takut tidak ada lagi wisata murmer di Jakarta. Karena jujur tiket karena jujur masuk Ragunan itu, kebun binatang Ragunan itu, Taman Marga Satwa Ragunan itu murah loh. Jadi makanya dulu tuh sempat mau dijadikan kawasan konservasi, tapi diprotes kan. Tapi jujur saya sebenarnya setuju Ragunan itu dikonservasi supaya satwa-satwa yang ada di situ tuh tidak terjadi sesuatu yang tidak diingini lah, intinya itu. Tapi kalau Ragunan dijadikan kawasan konservasi, harga tiket masuknya pasti mahal. Paling sama kayak Taman Mini 25.000 atau Kebun Raya Bogor 25.500. Jadi takutnya nggak di Jakarta ini nggak ada wisata yang murmer, jadinya batal deh itu. Sebenarnya ada sih wisata murmer itu di Monas sebenarnya. Di Monas dan atau enggak di lapangan Banteng. Monas itu termasuk wisata yang masih murmer. Kita kalau mau naik ke atas nggak tahu ya apa masih total 15.000 apa sudah naik jadi 20.000. Ya nggak tahu saya. Karena waktu naik lift itu, karena kan kita naik liftnya juga kan, liftnya ya boleh dibilang speednya tidak terlalu kencang ya. Mam, ya gitu pokoknya gitulah pokoknya. Itu Monas tuh bisa jadi wisata murmer di Jakarta kalau digarap bener-bener gitu. Gak tahu ya harga tiket masuknya berapa, apakah sudah naik atau tetap 15.000 kalau sampai atas ya, terusan jatuhnya nggak tahu juga gitu. Dan dia inget ya teman-teman, tiket masuk Monas itu non tunai ya, non tunai. Jadi tidak tidak beruang lagi, non tunai tiga itu. Tapi tetap rame kok, rame. Oleh karena itu teman-teman semua ya. Jadi itu jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan kenapa di beberapa objek wisata tertentu kok harga tiketnya mahalnya. Menurut kita sih nggak karuan ya. Menurut kita nggak karuan mahalnya. Ya karena balik lagi ada tujuannya, ada tujuan di balik itu. Ada tujuan di balik itu satu, yang kedua untuk kalau yang ada di luar Jakarta dan Jawa Barat ya mungkin karena pangsa pasarnya berbeda. Contoh kayak Labuan Bajo, itu mau dijadikan sebagai wisata dengan pasar harganya jadi mahal. Itu aja yang bisa kita sampaikan untuk minggu ini. Lagi-lagi saya mendadak agak kurang sehat ini ya, karena kecapean dan kehujanan kemarin dari kelilingan ya Kebun Raya Bogor, capek banget, ketiduran di dalam bus TJ, pulangnya kehujanan. Jadi saya cukup sampai di sini dulu. Bentar lagi mau berangkat masjid, ikut kajian. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi minggu depan.